Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Harapan dan berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan sehat jasmani dan rohani kita. Allah berikan istiqamah ibadah dalam keseharian kita, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah dan ibadah lainnya. Dan juga semoga kita diistiqamahkan dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ثم إلى أرواح آبائهم وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين بالدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء المفسرين والسادة الشباب المحدثين والأولياء الكون أجمعين خصوصا نار شيخنا سيد محمد بن علي المالكي شيخنا أبي الحسن بن أحمد باهرون سليم وإبراهيم ثم إلى روي مؤلف كتاب رسالة المعاون الحج عبد الله بن علي الحداد وسولهم وإبراهيم أن نتغشاهم برحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para rekan-rekan guru SMK Plus Al-Musyarrabah dan semuanya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ya Al-Mukarram Ustaz Kamaluddin Amkoh, saya doakan mudah-mudahan beliau sehat selalu ya, senantiasa bisa terus mengembangkan SMK Plus Al-Musyarrabah ini. Amin ya rabbal alamin. Pertama, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kita bersama. Di antara nikmatnya alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa duduk bersama untuk bermuzakarah, untuk membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga perkataan para sahabat-sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjuti ya di halaman 14 masih kaitannya tentang sholat sunnah atau waktu yang berharga atau waktu yang diantara doa cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala wa qala sallallahu alaihi wasallam. Paling atas ya, benar ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ba'dal maghrib
ست ركعات لا يتكلم فيما بينهن بشيء عدلنا له عبادة 12 sanatan. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, barang siapa yang sholat setelah maghrib 6 rakaat, kemudian dia tidak berbicara di antara 6 rakaat itu, ya sesuatu pun, maka baginya sama seperti dia ibadah 12 tahun. Ya, alhamdulillah. Jadi ngerjainnya cuma beberapa menit doang tuh. Cuman biasanya kalau kita baru biasa 2 rakaat doang kali ya. Tapi udah ada yang biasa mungkin 6 rakaat kali. Hah? 2 rakaat udah alhamdulillah tuh. Ya. 12 rakaat. Luar biasa. Makanya kan kembali di awal tuh yang pelajaran yang awal. Yang penting dikit tapi istiqomah gitu ya. Ya. Tapi kalau banyak istiqomah lebih baik lagi tuh. Alhamdulillah. Jadi ngerjain 6 rakaat setelah habis maghrib, ini sholat sunnah berarti ya. Sunnah itu kita kerjain dapat pahala. Kita nggak kerjain karena belum bisa, ya maka nggak apa-apa. Wa minas sunnati ihya'u ma bainal isya'ain. Wa minas sunnati, dan termasuk di antara sunnah anjuran Rasulullah menghidupkan ya di antara 2 waktu isya. Maksudnya tulisan 2 waktu isya yaitu sholat antara sholat maghrib dan sholat isya. Ya. Makanya kalau di kampung kita itu ada mungkin sebagian besar di kampung-kampung yang ngidupinnya taklimnya habis ba'dal maghrib ya, habis waktu ya, sholat maghrib ya, kemudian dihidupkan dengan taklim. Waqad warada fi fadlihi akhbarun wa atharun. Penghidupan 2 waktu ini, anjuran ini, kalau kata-kata waroda biasanya itu datangnya dari hadis-hadis Rasulullah. Kalau ja'a biasanya kalimatnya itu datang ya dari seseorang, dari kita. Kalau waroda biasanya keterangannya datangnya dari hadis-hadis Rasulullah dan perkataan para sahabat. Maka yang dikatakan kalimatnya waqad waroda fi fadli akhbarun wa athar. Telah datang keterangan keutamaan yang tadi itu ya, dalam hadis-hadis akhbar, jamaknya dari khabarun. Khabar itu maksudnya hadis-hadis. Wa athar maksudnya perkataan-perkataan para sahabat. Wa hasbuka min dzalika anna Ahmad bin Abil Hawari, dan cukup bagimu dari hal itu bahwasanya diterangkan bahwa seorang ulama yang namanya Ahmad bin Abil Hawari, dia bermusyawarah dengan gurunya, syawara syaikhahu Aba Sulaiman rahimahumallahu ta'ala. Syekh Ahmad bin Abil Hawari ini bermusyawarah sama gurunya bernama Aba Sulaiman. Fi ayyasuman nahar au yuhya ma bainal isya'ain. Beliau Syekh Ahmad ini bertanya kepada Aba Sulaiman tentang puasa siang hari dengan menghidupkan di antara 2 waktu itu, bainal maghrib wal isya. Mana yang dikerjain? Ya, beliau nanya begitu. Faqala Aba Sulaiman, maka berkata nih gurunya, ijma' bainahuma. Kumpulkan keduanya, maksudnya kerjain dua-duanya kalau bisa. Faqala Ahmad ibn Abil Hawari, maka berkata muridnya ini, la astati'u li anni mata sumtu ishtaghaltu bil iftar fi hadzal waqti. Aku tidak bisa wahai guruku, karena sesungguhnya aku
Kalau aku puasa, aku sibuk sama buka puasa gitu ya. Gitu. Biasanya kalau kita puasa kan habis maghrib kita buka. Habis buka ngapain? Kan habis makan nyantai. Ya, dukhon bahasa Arabnya gitu ya. Dukhon. Kalau yang biasa dukhon gitu ya. Sama gahwa. Iya. Biasanya kan begitu kita. Di hadal waqti, pada waktu itu, pada waktu ini. Faqala lahu idza lam tastati, sehingga dari jawaban muridnya itu gurunya tahu, wah kalau begitu kamu nggak bisa. Idza lam tastati an tajma'a bainahuma, kalau kamu nggak bisa dua-duanya, pada siaman nahar, maka tinggalkan puasa yang siang hari itu. Apa? Kemudian yang kamu kerjain apa? Wa ahyi ma bainal isyain. Hidupkanlah antara maghrib dan isya gitu. Jadi afdolnya kita ngidupin waktu antara maghrib dan isya. Kalau dari ceritanya ini dua ulama ini antara murid dengan gurunya, ya, namanya Syekh Ahmad bin Abil Hawari dan gurunya namanya Syekh Aba Sulaiman. Waqalat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, diperkuat lagi nih. Sayyidatuna Aisyah siapanya Rasulullah? Istrinya Rasulullah. Beliau adalah anak dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq karena beliau adalah orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kalau menurut logika kan nggak masuk akal gitu ya. Kalau orang yang nggak beriman, ya dia mungkin nggak langsung bisa percaya. Tapi Sayyidina Abu Bakar ketika diceritakan oleh Rasulullah, maka beliau udah percaya pasti dan membenarkan apa yang terjadi dengan Rasulullah. Sehingga beliau diberi gelar As-Siddiq. Ya, dari 4 Khulafaur Rasyidin itu semuanya ada gelarnya. Yang kedua, setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab diberi gelar Al-Faruq, ya, orang yang benar-benar membedakan antara yang salah dan yang benar. Jadi yang salah benar-benar dihilangkan ya. Kalau bahasa kasarnya diberantas gitu. Diberantas. Kalau ada yang maksiat langsung dibilangin. Makanya kalau orang yang mencegah perbuatan mungkar biasanya banyak musuhnya gitu ya. Kalau yang mencegah perbuatan mungkar banyak musuhnya. Kalau yang amar ma'ruf banyak teman-teman. Ya, hampir sama juga sih ya. Kadang ada susah yang diajak kebaikan, ya malah nggak mau berterima kasih. Contoh kecil kalau seandainya kita bilangin gitu ya, ayo sholat, ya karena dia mungkin udah tua ya, udah ya, nggak usah makin bilangin lu gue tahu gitu ya. Kemudian beliau berkata Sayyidatuna Aisyah dalam hadisnya, madakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti ba'dal isya'il akhirati illa shalla arba'an. Tidaklah masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahku, kata Sayyidatuna Aisyah, setelah isya yang akhir kecuali beliau sholat 4 ya, atau 6. Wa qala alaihi salam, beliau kemudian bersabda, arba'a raka'atin ya, ba'dal isya'i kamislihinna min lailatul qadar. Maka beliau menerangkan melakukan 4 rakaat setelah sholat isya, ya, berarti ba'diyah nih, setelah kita sholat isya, maka itu keutamaannya pahalanya seperti daripada sebagian Lailatul Qadar, ya subhanallah. Ini dari sini Nabi memberikan dorongan buat kita nih, supaya kita rajin
untuk ngerjain sholat sunnah. Wa alaika bi sholatil lail, kemudian dilanjuti, dan semestinya bagimu melakukan sholat malam. Waqad qala alaihi salam, afdhalus sholati ba'dal maktubati sholatul lail. Yang paling utama sholat setelah sholat yang 5 waktu, al-maktubah, sholat yang 5 waktu adalah sholat malam. Tapi yang lalu masih ingat nggak ada keterangannya tuh? Nabi Abdullah ada memberikan keringanan. Kalau kita nggak biasa bangun malam, berarti kita ngerjain sholat sunnah apa? Habis isya. Sholat sunnah witir, itu diantara abdol yang lainnya, sehingga kita bisa melakukan keterangan dari hadis Rasulullah SAW yang lainnya. Karena bisa jadi kalau kita bangun malam, akhirnya paginya kan kita ngantuk, gitu ya. Apalagi subuhnya kebablasan, ya ini apalagi kata Abi Abdullah, hati-hati yang kayak gini lagi, sholat malam kerjain, ya diperhatiin, habis itu ya istirahat lagi, subuhnya lewat. Nauzubillah gitu. Wa qala alaihi salatu wassalam, ini masih menerangkan tentang sholat malam, keutamaannya. Nabi SAW bersabda, fadlu salatil lail ala salatil nahari ka fadli sadaqatis sirri ala alaniyah. Keutamaan sholat malam ya dengan sholat siang itu seperti keutamaan kita bersedekah rahasia ya dengan sedekah atau sedekah yang terang-terangan. Jadi kalau sedekah rahasia itu orang nggak pada tahu, itu emang lebih utama ketimbang kita sedekah diketahuin orang terang-terangan. Tapi kalau ada maksud yang baik dan bagus untuk memberikan dorongan kepada yang lain supaya sedekah, yaitu bagus juga. Itu bagus juga sehingga mengajak kebaikan. Waqad warada anna sadaqatas sirri tudha'afu ala sadaqatil alaniyati bi 70 di'fan. Telah datang keterangannya dalam hadis bahwa sedekah rahasia itu ya dilipat gandakan pahalanya ketimbang sedekah yang terang-terangan dengan 70 kali lipatnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ya bisa ngamalin ya. Tapi kadang sebagian orang ketika sedekah banyak, kira-kira kayak gini dah, kita sedekah mau kondangan ya, mau kondangan antara yang banyak sama yang dikit. Kalau ketika dikit nggak ditulis kan ya, kalau lagi banyak ditulis ya. Ini yang udah kebiasaan adat kita nih, nggak bisa ditinggal gitu kan. Malah sebenarnya kan dibalik tuh ya, harusnya seharusnya dibalik ya. Berani nggak yang sedikit kita tulis? Jika lagi banyak kita nggak tulis. Kan kebanyakan biasanya kalau kita nulis kita memberikan yang agak besaran ditulis ya nama, nulis namanya lengkap lagi ya. Tapi kadang malu ya nulis nama lengkap atau isinya nggak banyak. Ada gelarnya sampai 3 bendera. Oh itu terkenal, itu di sini terkenal, itu nggak disebutin apa gelar. Nah ini yang masih belum bisa kita anak ya, susah. Tapi kita berusaha untuk sana, gitu kan. Yang udah kebiasaan yang ada di keseharian kita begitu kan. Ya kan kita kondangan itu termasuk sedekah. Ya, itu yang rahasia lagi, ngasih banyak nggak dinamain, bisa nggak kira-kira itu? Hah? Mudah-mudahan kita bisa gitu ya. Hah? Tahu, tapi nggak tahu ya. Ini siapa kasih banyak nih? Orang yang bingung. Tapi niatnya apa? Supaya orangnya tahu gitu ya, maksudnya gitu. Mungkin kembali lagi mungkin innamal a'malu binniyat ya. Kalau guru biasanya ada ilmunya ada tuh ya. Tergantung niatnya, saya niat supaya itu orang tahu, dia nanti nggak bingung gitu kan. Balikinnya. Saling sedekah menggiduan.
Tapi mudah-mudahan kita bisa berusaha di sana. Amin. Ya. Amin ya Allah. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, waqala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, alaikum biqiyamil lail, wajib atau semestinya bagimu ya, untuk melakukan atau untuk bangun malam. Ya, bangun malam bukan bangun doang, berarti kita yang ngerjain sholat tahajud. Ya. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena sesungguhnya bangun malam itu kebiasaan orang-orang soleh. Ya, jadi orang-orang soleh yang mereka memiliki kelebihan dan bahkan mendapat kedudukan wilayah sehingga mereka menjadi wali, ya mereka biasakan bangun malam, ya sunnah-sunnah dikerjain, diantaranya ini, apalagi yang wajib enggak mereka tinggalin. Wa maqrabatun lakum ila rabbikum, ya tempat pendekatan untukmu kepada Tuhanmu. Ya, kita bangun malam berarti kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun lisayyi'at, untuk ya, menjadi kafarah, menjadi penghapus segala perbuatan-perbuatan jelek kita. Ya, manusia tidak luput daripada salah dan dosa. Nabi udah katakan itu dalam hadisnya bahwa kita manusia tidak luput dari salah dan dosa. Nah, perbuatan-perbuatan jelek kadang kita kerjain di depan orang, di depan orang-orang kita ngerjainnya baik, tapi di luar atau di belakang orang banyak kita nggak ngerjain gitu yang baik-baik itu. Kita perbuatan jelek yang banyak yang kita kerjain. Nah ini juga susah kan, ya kan? Biasanya di depan orang kita kan baik, di belakang ya bahasanya apa? Nonjok di belakang, nonjok gitu. Alhamdulillah. Tadi ada Ustaz Haji Ali Nurdin. Iya. Ya. Mau kemarin kan? Iya. Kalau lagi silaturahmi. Silaturahmi. Undang. Undang. Wa manhatun anil ismi, dan mencegah dari perbuatan dosa. Wa matradatun lidda'i anil jasadi, banyak fungsinya nih. Dan ya kalau tardun itu artinya mengusir, ya, tapi disesuaikan, artinya menghilangkan penyakit yang ada di tubuh kita. Ya. Jadi bangun malam itu fungsinya diantaranya yang fungsinya yang yaitu menghilangkan penyakit yang ada di tubuh kita. Wa'lam anna man shalla ba'dal isya'i faqad qama minal lail. Ada lagi yang gampang ini kalau udah tahu ilmunya nih. Ya. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang sholat setelah isya maka dia telah melakukan bangun malam. Jadi kalau kita sholat isya berjamaah paling tidak ya itu termasuk adalah kita udah melakukan bangun malam. Kalau mau gampangin ya begitu datang. Ya, bangun malam susah. Kalau mau mudah kita dapat seakan-akan kita dapat bangun malam, kita sholat isya berjamaah. Waqad kana ba'du salafi yusalli wirdahu min awalil lail walakin fil qiyami ba'da naum irghamun lisyaitan. Sebagian para salafus saleh mereka salat kemudian melakukan pada wiridnya dari awal malam, dari salat isya maksudnya gitu ya, walakin fil qiyami ba'da naum, dan akan tetapi ya setelah mereka istirahat tidur ya tetap bangun malam untuk apa? Ya menghindari godaan daripada syaitan. Wa mujahadatun lin nafsi, dan untuk mujahadah bagi dirinya
wa sirrun ajibun, dan untuk mendapatkan rahasia-rahasia. Jadi kalau orang yang membiasakan bangun malam ya begitu, ada keajaiban, ada rahasia-rahasia yang Allah berikan kepadanya, sehingga ya, menurut logika itu tidak mungkin kita lakukan. Apa? Yaitu wa huwa at-tahajjud alladhi amara Allah bihi rasulahu fi qoulihi ta'ala wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Hal yang demikian itu yang dilakukan oleh para salafus saleh, sebagian mereka ya, atau memang kebanyakan mereka adalah melakukan salat tahajud sebagaimana Allah telah perintahkan kepada Rasulnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa minal lail, dan di antara malam itu maka bersalat tahajudlah untuk sebagai ibadah bagimu. Wa fil ma'thur, dan di dalam keterangan yang ma'thur, innallaha yu'jibu minal abdi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengagumi dari di antara hambanya idza qama man ala firashihi, yang bangun dari tempat tidurnya, wa baina ahlihi, dan di antara keluarganya, untuk melakukan apa? Ila salatihi, melakukan salat. Yang maksudnya ini salat malam. Wa yubahi bihi malaikatahu, maka ya, membanggakan para malaikat dengan dia melakukan bangun malam. Wa yuqbilu alaihi biwajhil karim, dan Allah akan menghadap padanya dengan wajahnya yang mulia. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya akan melihatnya ketika dia bangun malam. Mudah-mudahan kita bisa berusaha ke sana. Kalau nggak bisa berusaha ke sana, paling nggak yang mudah lagi tuh ya, ba'da sholat isya kita melakukan sholat witir. Ya. Ataupun sunnah atau anjuran-anjuran yang lain yang sekiranya kita mampu dan kita bisa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa istiqomahkan kita untuk senantiasa melakukan ibadah-ibadah yang wajib dan bisa ya, berusaha untuk melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Ya, amin ya rabbal alamin. Kiranya ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga membawa keberkahan buat kita, berkah dunia dan juga berkah akhirat. Karena ini diantara juga yang menyebabkan rezeki kita lancar ya, ini mungkin, dan hal-hal yang lainnya, sehingga Allah mudahkan ya. Karena ketika kita ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat kepada kita. Amin ya rabbal alamin ya. Kita tutup dengan doa yang tadi kita baca, ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ya. Salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tulihu lima ashkala hatta yubhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi lin nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya, ceritanya ini doa ini kita dapat ya, dari guru kita Habib Hasan, dan ternyata informasinya doanya ini juga beliau dapat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan ada kecipratan ya kita dengan doa ini ya, terutama wasilah daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya ada sesuatu yang kita belum paham, mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita. Dan ada sesuatu yang bikin kita lupa, maka mudah-mudahan dengan berkat salawat baginda Nabi Muhammad SAW kita diingatkan yang kita lupa itu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilaafannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.